Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Kami tidak membutuhkan uang itu, kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga Jokowi masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah maka hati. Bajingan-bajingan, oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin. Dan selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau kandidat KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah dibangun, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Baka Buming Raka, Ciplang Apongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak gampangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat tahu.
saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa, nyetor uang aja. Ya aku ngomong itu. Kok ini didemin, jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam? Kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat dari kepolisian. Kita hargai dia, mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan, bukan kita berjaduang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi, PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa, dia nyetor ke Jokowi berapa triliun. Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK dijual. Kalau didemin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 6566 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan 6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstensif terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi,
sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan ICC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Baik. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Winata, Michael Wijaya, Garibadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung-Jakarta, PXN, Blok Medan, dan lain-lain. Bang Lanjut. Pemerintah menjabat versi OCCRB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori Channel ini mari kita melihat mana perkembangan demo mengenai ijazah Jokowi yang masih belum selesai-selesai. Ya Allah, turunkanlah orang-orang yang inginkan kejujuran untuk melawan kebohongan. Bersatu rakyat Indonesia, rubuhkan yang punya ijazah gaib. Bongkar hasil korupsi Jokowi. Korupsi yang menggurita. Mantan presiden tidak punya martabat, hati rakyat malah dicemooh dan direndahkan. Semua penjabat korup harus diproses hukum bila perlu dinepalkan. Semangat rakyat yang sehat dan punya akal pikiran yang baik lawan pemimpin dan para penjabat yang jolim koruptor. Ya, Jokowi harus diadili, mazulkan Gibran yang tidak tamat SMA. Bongkar Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Ayo siap mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Semoga rakyat NKRI untuk menegakkan keadilan. Merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapak ini yang lagi berjuang. Mantap terus Pak, suarakan kebenaran, cepat adili Jokowi yang udah kenyang maling uang rakyat. Para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini. Alhamdulillah masih banyak yang punya akal sehat. Alhamdulillah rakyat sudah mulai bergerak. Memalukan pelindungan juga ndak punya malu. Lampung mendoakan para pejuang semoga diberi kesehatan. Saya khawatir kalau hukum tidak segera ditegakkan, hukum rimba akan terjadi. Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Moga bongkar semuanya. Pakai bego atau sensoler, robohkan pagar rumah Jokowi, rakyat kesabaran habis. Alhamdulillah saya mendukung rakyat bersatu. Pantas dihukum mati Jokowi, sudah saatnya semua rakyat bergerak.
Ini puncak kejengkelan rakyat untuk kekebal hukum. Sukses doa menyertai. Ayo rakyat bersatu, lawanlah kebohongan termul-termul. Nepalkan uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Uang dari rakyat kembali ke rakyat. Amin. Harus hukum Jokowi. Kuncinya ditetesi air keras, Pak. Gak perlu repot-repot ngerusak pintu atau yang lain-lain. Rakyat sudah cerdas yang membuat kegaduhan tidak akan laku. Bongkar rumah Jokowi, sang dewa ngibul katanya tembus 8.000 triliun. Yalah, lindungilah bapak-bapak yang sedang berdemo di Solo. Yang mampu ngadili rakyat sudah kebal hukum. Adili Jokowi segera, Prabowo harus bersikap netral. Prabowo hanya boneka si Jokowi, kong kaling kong, 11-12 Jokowi Prabowo sama saja. Semangat dan maju terus rakyat Indonesia demi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Setuju Mulyono, keluarga Kroni dan antek-antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Pengkhianat bangsa adili segera. Saya sangat setuju. Saya dari kota Solo, sangat jauh nggak bisa ikut demo. Ayo bersatu membongkar Jokowi. Mantap, ini kalau rakyat marah, sudah pantas Jokowi menerimanya. Pak Jokowi cuman bermodalkan berani nekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode. Maka Pak Jokowi beserta para pelindung serta antek-anteknya siap-siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemungkinan besar akan menimpanya. Jokowi sekeluarga wajib dihukum seberat-beratnya, rakyat bersatu. Setuju rakyat terwakili bapak-bapak yang berjuang ini. Semoga berhasil adili Jokowi dan kroninya. Akhirnya pengadilan rakyat terjadi, inilah karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan. Rakyat harus bergerak karena penegak membisu saja. Setuju adili Jokowi pembohong. Seret segera Mulyono Fufafa ke meja hijau. Setuju Jokowi harus diadili, sudah membuat rakyat menderita. Ayo semangat saudara-saudaraku yang berakal sehat, hancurkan si Raja Ngibul dan kroni-kroninya, rakyat sudah muak. Ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menjolimi rakyat banyak. Setuju adili dan tangkap Jokowi koruptor. Dunia saja lewat, oce repek. Pemimpin terkorup di dalam negeri malah disanjung. Yang berakal waras, pandanglah jalan-jalan yang lurus. Maju terus warga Solo. Kompa rakyat harus diadili. Jalan satu-satunya Prabowo bergerak harus menyeret Jokowi dan kroni-kroninya. Mantap, maju terus para pendemo, semua pembela Jokowi. Andi Aswan, sikat semua, dan kepolisian yang menutupi kasus Jokowi juga harus bertanggung jawab. Semangat saudaraku, bongkar kalau ada bukber. Bukan cuma pembohong, perampok uang rakyat. Lanjutkan dan adili saja kalau benar. Rakyat harus melawan kekuasaan. Rakus di negeri ini jangan tinggal diam. Pak Jokowi adili harta untuk masyarakat, semangat untuk rakyat Indonesia. Jika terbukti membuat kesalahan, maka semua fasilitas masa pensiunnya dari negara harus digugurkan. Rakyat bersatu melawan penjajah seperti dengan bambu runcing dan bensin. Di bawah tanah rumah Jokowi banyak uang haram. Mantap rakyat pemberani melawan penjabat negara. Sebaiknya cepat dinepalkan sebelum iblis bangkit kembali grogoti uang rakyat. Lanjut, paling-paling kalau terdesak lari ke Tiongkok. Rakyat Indonesia lah yang harus diadili Mulyono dengan cara hidup rakyat. Ya, mari kita melihat bagaimana perkembangan demo mengenai ijazah Jokowi ini, benar apa hoax? Baik teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI harga mati.